aparatur sipil negara di Kebumen, Jawa Tengah harus berurusan dengan polisi setelah kedapatan menjual minuman keras oplosan. Untuk mengelabui petugas, miras disembunyikan di sebuah tempat tersembunyi di bawah lantai dapur rumahnya. Penemuan miras di tempat tersembunyi ini berlangsung ketika Satpol PP bersama tim gabungan dari TNI dan Polri menggelar razia ke sejumlah tempat di Kebumen Kamis lalu. Awalnya saudara, pelaku yang merupakan pegawai puskesmas mengelak menyimpan miras oplosan di rumahnya. Namun setelah disisir petugas, mendapati bunker di bawah dapur pelaku, tempat penyimpanan botol dan jerigen berisi miras oplosan. Semua barang bukti akan dibawa ke Mako Satpol PP Kebumen. Pelaku masih diperiksa polisi dan sebagai ASN, pelaku akan diberi sanksi disiplin sesuai regulasi. Pertama, siapapun yang berjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kebumen tentu saja akan kita tertibkan apapun profesinya, apalagi apabila itu menyangkut ASN yang kita punya kode etik sendiri, kita punya kewajiban dan larangan tersendiri. Itu pasti merupakan istilahnya kita malah prioritas untuk penegakannya. Jangan sampai kita yang diharapkan menjadi panutan di masyarakat malah menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat, dan itu juga mencemarkan nama baik dari institusi maupun Pemkab pada umumnya. Berikutnya saudara, seorang perempuan dianiaya lelaki kekasihnya hingga mengalami luka berat. Korban kini dirawat intensif di rumah sakit. 7 dan 8 pagi. Martil dan tambang jadi barang bukti penganiayaan yang dilakukan tersangka Kaharudin yang adalah pegawai bank. Setelah memukuli kekasihnya karena uang 40 juta dan ajakan menikah yang ditolak perempuan, Kaharudin bersembunyi di rumah orang tuanya. Polisi menangkap pelaku sehari kemudian. Saat ini perempuan korban penganiayaan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Hajah Andi Depo Polewali Mandar. Tersangka ini beserta korban berencana untuk packing. Nah, namun pada saat packing baju, pakaian dan lain-lain, ada sempat terjadi cekcok. Nah, dan keluarlah bahasa atau omongan dari tersangka ini, kalau tidak mau menikah, kembalikan uang saya sebesar 40 juta. Nah, mungkin ini kemudian yang menjadi pemicu, dan korban pun juga saat itu juga menjawab tidak memiliki uang sebanyak itu. Ada sindikat penipuan jual beli tanah. Saudara, dari Kabupaten Bangka Belitung di mana polisi membongkar sindikat penipuan dengan modus jual beli tanah. Korban merugi hingga miliaran rupiah. Polisi membongkar sindikat penipuan dengan modus jual beli tanah. 4 terduga pelaku ditangkap di 3 tempat berbeda. Tersangka JA alias Awi ditangkap dalam penggeledahan di sebuah rumah di Kabupaten Bangka. Pelaku lain sepasang suami istri, JP alias Lim dan SP alias Ana ditangkap di Batam. Dan tersangka terakhir, JD alias Steven ditangkap polisi di Jakarta. Komplotan ini telah melakukan 3 kali penipuan dalam beberapa bulan terakhir dengan total kerugian hampir 3,5 miliar rupiah. Modus para pelaku yaitu menawar atau membeli tanah korban untuk dijual ke pelaku lain yang mengaku berasal dari luar negeri. Korban berhasil ditipu kurang lebih 3,5 miliar. Di mana kejadian pertama adalah bulan April dengan jumlah kerugian 1,5 miliar dan bulan Juni 1,9 miliar. Selanjutnya satu korban belum melapor dengan nilai kerugian yang ditaksir 100 juta rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk 2 mobil, 6 handphone dan sejumlah uang. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kompas Petang kembali, Saudara. Mabes Polri menjadwalkan pemanggilan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani pada Senin 29 Juli.
Pemanggilan Beni untuk menyelidiki pernyataannya tentang sosok berinisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia. Karopenmas Humas Polri, Brigjen Trunoyodo, Wisnu Andiko menyebut Beni akan diperiksa pukul 2 siang di Bareskrim Mabes Polri Senin pekan depan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemanggilan Beni ini sebagai proses awal pengumpulan informasi tentang sosok berinisial T. Sebelumnya, Beni mengaku sudah melaporkan sosok T ke Presiden, Kapolri dan Menko Polhukam yang disebut Beni kebal hukum. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Bareskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Proses informasi yang kami dapatikan masih informasi yang belum bisa dijelaskan oleh Pak Beni. Maka tentunya Pak Beni sebagai kapasitas saksi dalam proses penyelidikan ini kita lakukan pemeriksaan untuk kapasitas saksi. Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menekankan agar siapapun pelakunya, aparat harus berani mengungkap dan memproses secara hukum. Meski begitu, Mardhani mengingatkan agar proses hukum harus transparan dan akuntabel disertai bukti yang kuat, sehingga tidak asal tuduh. Judi online bencana, karena itu wajib diberantas. Kedua, informasi dari manapun perlu ditindaklanjuti, karena ini harus jadi kerja kita semua. Ketiga, ini yang paling penting, siapapun pelakunya harus diringkus, diproses hukum. Tapi yang keempat, tetap ditegakkan pengadilan atau peradilan yang transparan, akuntabel. Jangan ceroboh, jangan asal tuduh, harus punya bukti yang kuat. Pertama datang dari tim gabungan Ditres Narkoba Polda Riau dan Res Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penggerebekan terhadap 2 daerah yang ada di Kota Pekanbaru yang diduga sebagai tempat peredaran narkotika. Tim juga menggunakan anjing pelacak untuk dapat mengidentifikasi barang bukti dari narkotika. Seluruh sudut di 2 daerah di Kota Pekanbaru Riau tidak luput dari penyisiran tim gabungan. Penyisiran dilakukan di Kampung Dalam, Kecamatan Senampelan dan rumah padat penduduk di Jalan Pangeran Hidayat, Kecamatan Pekanbaru Kota. Dalam penyisiran itu diduga pengedar narkoba mencoba melarikan diri dan membuang barang bukti narkotika sabu. Barang bukti sabu ditemukan di gang rumah warga dan membekuk 3 orang diduga pengedar sabu. Tim gabungan juga memeriksa parit karena diduga pelaku membuang barang bukti ke dalam parit. Polisi juga menggeledah rumah pelaku dan menemukan sejumlah paket sabu dengan ukuran kecil. 3 orang pelaku berinisial JK, DD, dan AA beserta 31 paket barang bukti sabu kemudian dibawa ke Mapolda Riau. Para pelaku juga dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengkonsumsi narkoba. Kami menemukan mengamankan 2 laki-laki inisial D dan J dengan barang bukti 8 paket. Mereka sedang transaksi dan kita temukan mereka lari juga kabur ke paret. Alhamdulillah dengan kesigapan dari tim gabungan bisa diamankan. Kemudian kita geledah di rumah bandar inisial J, kita temukan 7 paket lagi. Jadi totalnya di Pargo ini kita 8 paket. Kemudian untuk Kampung Dalam kita mengamankan 1 orang laki-laki inisial A dan ada barang bukti kita duga, cuma hasil pengecekan kita itu garam. Tapi hasil ketiga orang ini urinnya positif. Tim gabungan juga masih melakukan pengejaran terhadap yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Informasi pilihan berikutnya, saudara, gagal mencuri pria diamuk warga.
Seorang lansia terpergok warga saat hendak membobol sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat. Aksi pencurian ini bukan yang pertama bagi pria berusia 60 tahun ini. Seorang lansia ditangkap warga saat hendak membobol sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya. Pelaku yang berjumlah 2 orang mencoba masuk ke rumah seorang warga dengan cara merusak pintu menggunakan obeng. Kedua pelaku berusaha kabur saat dipergoki warga, tetapi lansia berinisial IN berhasil ditangkap, sementara EN lolos dari kejaran warga. Dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obeng, kunci letter T, dan laptop hasil pencurian sebelumnya. Polisi mengatakan pelaku merupakan spesialis pencurian rumah kosong di kawasan Jakarta Barat. Pelaku spesialis rumah kosong di perumahan Citra 1, Kelurahan Kalideres. Adapun awal mulanya penangkapan berawal dari pelaku telah masuk ke rumah kosong yang ditinggal oleh penghuninya untuk melaksanakan ibadah gereja, namun diketahui oleh tetangga korban. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi juga masih memburu EN yang masih buron. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Kejadian di mana ada oknum penumpang yang mengambil bantal pada kereta Wus. Ya, jadi kejadian di mana ada oknum penumpang yang mengambil bantal pada kereta Wus ini memang semuanya sudah terdeteksi ataupun sudah diselesaikan akhirnya melalui CCTV yang ada di kereta. Jadi data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan menindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan memang kami sendiri sangat menghimbau kepada seluruh pengguna jasa Wus mohon untuk tidak melakukan pengrusakan fasilitas yang sudah disiapkan untuk kenyamanan bersama. Seperti salah satu contohnya melakukan tindakan melepas bantalan pada kursi yang tersedia di kereta Wus Premium Ekonomi khususnya, ini mohon untuk tidak dilakukan, bahkan sampai dengan mengambil atau membawanya pulang. Karena kita akan menindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku dan pasti kami dapat mendeteksi melalui CCTV yang tersedia di kereta. Karena memang di satu rangkaian Wus tersendiri itu ada 44 CCTV yang tersedia. Kemudian memang dari sisi faktor pengamanan dan juga untuk keamanan kita menyiapkan sekitar 1.390 CCTV totalnya yang sudah dipasang baik itu di stasiun, di dalam rangkaian kereta, bahkan di seluruh sepanjang jalur trase kereta Wus. Kita menghimbau kepada seluruh pengguna jasa mohon untuk kerjasamanya agar kenyamanan dan keamanan bersama tetap dapat terjaga. Saudara, belasan anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat diserang warga di kawasan Kompleks Permata Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat saat patroli. Sejumlah warga menyerang petugas yang sedang berpatroli di Kompleks Permata Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu malam. Warga setempat melempari batu ke anggota kepolisian. Kami sengaja tidak menampilkan secara utuh visual ini, saudara, karena mengandung unsur kekerasan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indrardi, menyayangkan penyerangan ini. Saat ini pun Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami motif aksi penyerangan kepada polisi. Ya, alhamdulillah tidak ada korban. Anggota bisa melanjutkan tugasnya dengan selamat, sehat. Ya, kami menyayangkan hal ini. Ini masih didalami oleh Polres Metro Jakarta Barat. Apa kira-kira motif dari beberapa oknum masyarakat yang melempari anggota kami, ya.